Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 325.325 pertahanan yang tidak bisa ditembus TL Golden Lung. Pada saat ini, Li Siki dan Li Siming bersaudara sudah bergegas ke kabut es. Kabut es mengamuk dengan hebat dan sepertinya akan runtuh. Malaikat penghakiman di kejauhan dengan cepat terbentuk. Segalanya tampak terkendali. Namun, pada saat ini, Tang Yuge tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah sepasang mata biru tua tanpa emosi. Mata besar muncul dari kabut es dan menatap ke kejauhan. Dan kemudian, ada suara dentang yang keras, yang sepertinya merupakan nada dari Gukin, tapi mengapa getaran senar begitu tidak menyenangkan. Malaikat penghakiman, yang berada di tengah fusioning, tiba-tiba berhenti saat mendengar suara Gukin. Baik Master Jiwa Holy Crystal dan Master Jiwa berjubah gelap berjuang untuk sesaat, dengan pikiran yang sama muncul di benaknya. Suara itu benar-benar tak tertahankan. Detik berikutnya, mereka melihat warna biru tua dan kemudian tubuh dan pikiran mereka membeku hampir pada saat bersamaan. Malaikat penghakiman, yang secara bertahap mulai terbentuk, benar-benar terputus. Aura yang sangat berbahaya tiba-tiba meledak di antara elemen kegelapan dan cahaya. Senyum Tang Yuge langsung membeku, dia berhenti bergegas ke depan dan menoleh ke belakang. Dia ngeri melihat malaikat penghakiman yang bergabung di kejauhan tiba-tiba membeku di udara, dan kemudian retakan tipis yang padat muncul di bagian emas dan hitam tubuhnya, dengan serangkaian lampu listrik dua warna yang aneh dan tak tertandingi mengalir. Di dalamnya, tembak. Saat dia terkejut, seluruh arena tiba-tiba menjadi gelap. Ledakan. Raungan yang keras dan memekakkan telinga tiba-tiba menyebar. Malaikat penghakiman yang bergabung meledak, dan warna hitam dan emas yang menakutkan menyatu, berubah menjadi gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke segala arah. Yang pertama ditelan adalah Master Jiwa Holy Crystal dan Master Jiwa berjubah gelap. Tubuh mereka menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Para prajurit bayangan dan pemanah bayangan juga lenyap bersama mereka. Gelombang kejut yang menakutkan itu menyebar ke setiap sudut arena secara instan. Tidak ada yang bisa memikirkan adegan ini. Bahkan Lan Xuanyu, yang berusaha keras untuk mengendalikan situasi, tidak menyangka hal itu. Tepat di awal, mereka menggunakan Snow Mist untuk menyembunyikan diri untuk menunggu peluang. Sama seperti Tang Yuge sedang menunggu pembukaan, Lan Xuanyu juga sedang menunggu pembukaan. Panah Yuanen Hui Hui yang berhenti sebenarnya adalah perintah dari Lan Xuanyu. Pada saat itu, rumput perak biru berpola emas langsung melilit tubuh Yuanen Hui Hui, sementara dua untai lainnya masing-masing melilit Liu Feng dan Dong Qianqiu. Dalam rencana Lan Xuanyu, dengan buff dari Blue Silver Grace berpola emas, Dong Qianqiu setidaknya setara dengan Master Jiwa 4 Cincin, dan tidak akan memiliki masalah melawan 4 ksatria bayangan. Dia sengaja membiarkan dua bersaudara Li Siki dan Li Siming masuk. Alasan mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk menghindari serangan terutama untuk memperlebar jarak antara dua bersaudara dan Tang Yuge. Setelah melakukan itu, lawan, sebagai master jiwa tipe pertahanan, tampaknya memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk dapat memblokir serangan mereka dan mengganggu formasi mereka. Setelah melihat itu, dia memutuskan untuk membiarkan mereka masuk. Di bawah kekuatan Lan Xuanyu, kekuatan seluruh timnya tidak diragukan lagi jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan pihak lain. Dalam keadaan seperti itu, penilaian yang salah pasti akan membuat dua bersaudara Li Siki dan Li Siming bertengkar sengit. Lan Xuanyu sudah memikirkannya. Mereka akan memusatkan semua upaya mereka, termasuk tarian Phoenix S Lan mungkin, untuk mengalahkan atau merusak parah dua bersaudara Li Siki dalam waktu sesingkat mungkin. Selama waktu itu, Liu Feng hanya memiliki satu misi, yaitu menghentikan Tang Yuge dengan bangkitnya naga putih sejenak dengan bantuan rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu. Itu akan menciptakan kesempatan bagi Lan Xuanyu, Yuanen Hui Hui dan Lan mungkin untuk mengalahkan Li Siki bersaudara. Semuanya berjalan sesuai rencana. Li Siki bersaudara pasti memiliki keterampilan jiwa defensif yang dapat digabungkan bersama, tetapi dia tahu betapa kuatnya tarian Ice Phoenix di bawah buffnya, belum lagi teknik martial soul fusion miliknya sendiri, tombak es naga emas, truf terkuatnya. Kartu. Adapun teknik perpaduan jiwa bela diri dari Master Jiwa berjubah gelap dan Master Jiwa kristal suci, Lan Xuanyu telah menebaknya sejak lama. Karena dia sendiri memiliki dua elemen es dan api dan kemampuan untuk memadukannya. Perpaduan cahaya dan kegelapan tidak diragukan lagi lebih menakutkan daripada es dan api. Karena itu,
dia mutlak harus mencegah mereka mengeksekusinya. Lan Xuanyu, berkat pengalamannya sebagai pengguna, dapat menilai dengan sangat akurat waktu untuk menyela mereka. Itu bukan di awal selama fase pengendalian, atau di akhir saat pihak lain selesai melakukan fusi. Momen yang tepat adalah saat lawan hendak menyelesaikan proses fusi. Deep Blue Gaze muncul pada saat ini, tidak ditujukan pada Tang Yuge, tetapi pada dua atribut terang dan kegelapan dari Master Jiwa di kejauhan. Selama mereka diinterupsi, Lan Xuanyu percaya bahwa elemen terang dan gelap pasti akan menyebabkan serangan balik tertentu, setidaknya cukup kuat untuk menjaga kedua Master Jiwa agar tidak menyatu lagi dalam waktu singkat, dan dari mengganggu pengepungan Li Siki dan Li Siming. Selama Li Siki dan Li Siming diurus dan serangan jarak jauh Yuanen Hui Hui hadir, mereka memiliki, setidaknya, kesempatan untuk menemukan Tang Yuge untuk sementara waktu. Dong Qianqiu akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya karena Deep Blue Gaze. Tapi Lan Xuanyu sebenarnya memiliki gerakan pembunuh lain yang tersisa untuk Tang Yuge, yang hanya akan dia gunakan sebagai pilihan terakhir. Kekuatan lawan mereka benar-benar terlalu kuat, jadi Lan Xuanyu sama sekali tidak percaya diri dalam memenangkan pertandingan ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain memberikan segalanya. Jika dia tidak mencoba, benar-benar tidak akan ada kesempatan tersisa. Mereka pertama-tama harus menyingkirkan ancaman dari dua Master Jiwa tipe pertahanan. Namun, semua rencananya hancur oleh perubahan mendadak. Tidak ada yang mengira bahwa pemandangan yang menakutkan seperti itu akan muncul ketika Deep Blue Gaze menyela malaikat penghakiman. Keseimbangan halus antara cahaya dan kegelapan rusak, dan hasilnya adalah ledakan yang mirip dengan es dan mutiara api yin yang milik Lan Xuanyu. Namun, kekuatannya berkali-kali lebih unggul dari kekuatan ledakan dari skillnya. Ini adalah ledakan mengerikan yang memengaruhi seluruh medan perang dan dapat mengancam semua orang yang hadir. Pada saat-saat kritis, tetap tenang adalah cara terbaik untuk melihatnya. Ketika raungan di kejauhan mulai muncul dan agitasi liar dari elemen kegelapan dan cahaya terbuka, Lan Xuanyu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, kekuatan spiritualnya tinggi. Dia tidak ragu-ragu, dan langsung membuat pilihan yang paling tepat. Dia tiba-tiba menggenggam tangannya ke dalam, menekuk rekannya dengan Blue Silver Grace, dan kemudian menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya. Dong Qianqiu berada tepat di depannya, dan langsung diseret ke pelukannya. Lan Mengqin yang berada di tengah-tengah memainkan bukinnya sebagai tindak lanjut dari Deep Blue Gaze, juga diinterupsi dan ditarik olehnya. Hal yang sama berlaku untuk Liu Feng dan Yuanen Hui Hui. Dalam sekejap, mereka berlima ditarik bersama olehnya. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu mengingatkan saudara-saudara Li Siki dan Li Siming dengan penuh niat baik, sambil berteriak, hati-hati. Li Siki dan Li Siming keduanya adalah raja jiwa yang kuat dengan basis kultivasi 5 cincin, dan persepsi bahaya mereka tidak lebih lemah dari Lan Xuanyu. Mereka juga merasakan ledakan besar terjadi di belakang mereka. Sambil merasa kaget di hati mereka, tindakan mereka tidak lambat. Kedua bersaudara itu berbalik pada saat yang sama, dan kedua perisai itu langsung bertabrakan dan menghadap keluar. Pada saat yang sama, sinar cahaya hitam melonjak dari tubuh mereka. Lingkaran cahaya seperti air hitam menyebar, dan mengubah kedua perisai itu berubah menjadi perisai tebal dan hitam pekat di depan mereka. Perisai ini seperti pertahanan yang tidak bisa ditembus. Air hitam mengalir, dan dua ular berenang di dalamnya. Air hitam berubah menjadi energi dan terus-menerus disuntikkan ke dinding besi. Lapisan pertahanan yang mengesankan ditumpuk, setebal dan seberat gunung. Melihat pertahanan ini, ekspresi Lan Xuanyu tiba-tiba menegang. Ini jelas skill kombinasi jiwa bela diri. Meskipun itu bukan teknik martial soul fusion, kedekatan saudara kembar itu sangat tinggi. Apakah Ice Phoenix Dance mampu mematahkan pertahanan ini? Soul Land 4 Chapter 326. 326 kemenangan dalam genggaman. TL, Golden Lung. Bisakah Lan Mengqin, dengan basis kultivasi 4 cincinnya, benar-benar menerobos keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang dilepaskan oleh Raja Jiwa? Bahkan ketika digabungkan dengan letusan Yuanen Hui Hui dan dengan buff Lan Xuanyu, apakah mereka benar-benar mampu meruntuhkan pertahanan yang tidak bisa ditembus itu? Mungkin mereka punya kesempatan, tapi tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kedua bersaudara itu dalam waktu singkat. Kekuatan pertahanan mereka sangat menakutkan. Ledakan. Bahkan dengan basis kultivasi Tang Yuge, ketika dia dilanda badai cahaya dan kegelapan, seluruh tubuhnya langsung terangkat. Cahaya 5 warna mekar di tubuhnya, dan 5 cincin jiwa bersinar pada saat bersamaan. Adegan aneh muncul. Ketika cahaya dari 5 cincin jiwanya dilepaskan,
5 mutiara terkondensasi di sekelilingnya, yang cocok dengan 5 warna rambutnya. Setiap cahaya mutiara mekar dan 5 warna bergabung satu sama lain, membentuk penghalang cahaya yang menyelimuti dirinya. Di bawah kendalinya, dia terbang langsung menuju saudara Li Siki dan Li Siming dan akan bertabrakan dengan benteng besi. Itu benar-benar melunak tepat pada saat itu, seolah-olah pusaran air hitam muncul, dan menelan Tang Yuge sekaligus, dan di saat berikutnya, badai terang dan kegelapan menghantam pertahanan dengan ganas. Ledakan. Cahaya 2 warna itu meledak, mekar, dan meluas ke segala arah. Pada saat tabrakan, 2 bersaudara Li Siki dan Li Siming didorong mundur 5 meter dalam sekejap. Keduanya memiliki urat nadi di wajah mereka, dan jelas berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka mempertahankan posisi mereka. Suara pemotongan yang menusuk telinga terus bergema. Jika orang bisa melihat bagian depan, retakan kecil muncul di tirai besi. Retakan ini terus-menerus berputar dan menyebar, mencoba menghancurkan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Tubuh Tang Yuge keluar dari balik perisai. Dia memotong sosok yang sangat menyedihkan, rambutnya berantakan, dan cahaya 5 warna yang mengalir di tubuhnya tampak sedikit tidak stabil. Dia terengah-engah, lalu matanya membelalak. Apa yang dia lihat? Dia melihat 5 orang. 5 orang berkumpul dan berjongkok di belakang benteng besi yang didukung oleh Li Siki dan Li Siming. Kecuali wajah pucat Dong Qianqiu, mata keempat orang lainnya menatapnya, dan sepertinya tidak begitu ramah. Bahkan beberapa jejak ejekan bisa dilihat. Di saat yang sama, dia melihat gadis berambut putih itu mengeluarkan aura yang kuat. 4 cincin roh yang awalnya 3 ungu dan 1 hitam tiba-tiba menjadi 4 cincin hitam. 3 dari 4 cincin terus-menerus beralih antara ungu dan hitam. Teriakan Phoenix yang jelas terdengar, dan es Phoenix yang besar muncul, terbang langsung ke arahnya. Dia tidak mengharapkan serangan pada jarak sedekat itu dan begitu tiba-tiba. Di belakangnya ada benteng besi, tapi itu bukan karena serangan datang dari dalam. Saat itu, Tang Yuge tiba-tiba berpikir bahwa benteng biasanya sering ditembus dari dalam. Pada saat ini, badai terang dan kegelapan terburuk telah berlalu, tetapi serangan dari belakang sudah ada. Sebelum dimulainya pertempuran ini, Tang Yuge tidak akan pernah mengira bahwa dia dan timnya akan berada dalam situasi seperti itu. Teriakan keras datang dari belakangnya, "Yuge, bertahan." Segera setelah itu, Lan Xuanyu dan mereka berlima terkejut melihat cahaya hitam tiba-tiba jatuh ke tubuh Tang Yuge, dan kemudian, semuanya menjadi kabur. Tang Yuge telah menghilang. Di tempatnya adalah 2 bersaudara Li Siki dan Li Siming. Benteng besi telah muncul di depan mereka seolah-olah telah berteleportasi. Boom, tarian Ice Phoenix menghantam perisai yang sudah penuh dengan retakan. Dalam sekejap, itu hancur, dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Li Siki dan Li Siming mengerang dan mundur ke belakang. Mereka telah menanggung dampak yang setara dengan dampak penuh dari ledakan diri malaikat penghakiman, dan kemudian serangan dari keterampilan perpaduan jiwa bela diri Ice Phoenix dan yang digosok oleh Lan Xuanyu. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka memiliki batasan. Bagaimana mereka bisa menahan serangan lagi? 2 anak panah menyala, dan tiba di depan mereka secara instan. Yuanen Hui sudah mengumpulkan momentum dari samping. Itu adalah panah biasa yang disertai dengan perhatian jiwa. Tapi dari saat dia mulai membengkokkan busurnya, dan di bawah buff Blue Silver Grace berpola emas Lan Xuanyu, dia sudah mengumpulkan momentum selama lebih dari 10 detik. Ini adalah pukulan dengan kekuatan penuh yang didukung oleh basis kultivasi 5 cincinnya. Meskipun itu tidak begitu eksplosif seperti guntur perang jiwa guntur, itu sangat kental dan dikompresi. Panah dirancang khusus untuk menghadapi 2 bersaudara ini yang memiliki pertahanan luar biasa. Tanpa Black Tortoise Shield, mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menghentikan anak panah. Di tengah teriakan Tang Yuge, tenggorokan keduanya ditusuk pada saat yang sama, dan 2 suara daging yang menusuk panah terdengar. Mereka berubah menjadi 2 lampu putih dan menghilang dari platform arena. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat, begitu cepat bahkan para penonton pun merasa pusing. Siapa yang mengira bahwa pertempuran seperti itu yang seharusnya berakhir dengan cara yang menghancurkan di mata mereka tiba-tiba akan berubah menjadi seperti ini. Dalam waktu tabrakan yang singkat ini, 4 dari 5 anggota skuadron sinar matahari setelah hujan telah jatuh. Apakah itu kecelakaan, atau kekuatan skuadron aneh dan fantastis itu benar-benar kuat? Pada saat ini, Lan Xuanyu, Liu Feng, Lan Mengqin, dan Dong Qianqiu sudah penuh dengan ekstasi. Dewa keberuntungan benar-benar ada di pihak mereka.
Hanya setelah benar-benar bertabrakan, mereka mengerti seberapa kuat lawan mereka. Jika bukan karena ledakan malaikat penghakiman yang tidak disengaja, Tang Yuge tidak akan bisa dihentikan. Hanya saudara Lisiki yang bergegas ke kabut es mereka sebelumnya sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam bahaya, dan kekalahan mereka hanya masalah waktu. Lawan mereka benar-benar terlalu kuat. Terutama pertahanan menakutkan saudara Lisiki dan Li Siming jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Namun, sekarang 4 lawan dari 5 telah pergi, fajar kemenangan sudah di depan mata, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Lan Xuanyu menarik mereka semua ke sisinya pada saat kritis, dan bersembunyi di balik pertahanan tak tertembus yang terbuat dari kombinasi Black Tortoise Shield. Bisa dikatakan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh badai terang dan kegelapan. Kemudian mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh kedua bersaudara itu. Hal-hal yang terjadi hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Meskipun Dong Qianqiu telah menghabiskan semua energinya, untuk sementara tidak dapat bertarung, mereka masih memiliki Lan Mengqin yang telah menghabiskan hampir setengah energinya, Yuanen Huihui yang hampir dalam kondisi prima, Lan Xuanyu yang telah mengkonsumsi sedikit, dan Liu Feng dalam kondisi prima. Itu setara dengan kekuatan tempur 3,5 orang, termasuk Yuanen Huihui 5 cincin. Hanya Tang Yuge yang tersisa di sisi yang berlawanan. Kemenangan hanya ada di depan mereka. Dengan pertandingan ini, dengan mempertimbangkan peningkatan taruhan, jumlah koin Douluo mereka akan mencapai total 960.000. Ini sudah jauh melebihi harapan mereka. Berapa banyak emblem yang bisa mereka tukarkan? Kakak Xuanyu. Pada saat ini, suara Yuanen Huihui tiba-tiba terdengar di samping mereka, dan Lan Xuanyu menoleh untuk melihatnya. Dia terkejut melihat ekspresi Yuanen Huihui tidak rileks sedikitpun, tapi tetap berhati-hati, Tang Yuge sangat kuat. Yuanen Huihui berkata dengan serius. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dia segera melihat ke depannya. Saat ini, Tang Yuge berdiri 10 meter jauhnya dari mereka, baru saja bertahan dari dampak badai terang dan kegelapan. Wajah cantiknya agak pucat, pakaiannya rusak di banyak tempat, dan rambutnya berantakan. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga orang lain akan bersimpati padanya. Dia tampak agak linglung, seolah dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah dia masih menjadi ancaman bahkan seperti ini? Bahkan Lan Xuanyu, yang selalu teliti, tidak bisa membantu tetapi tidak setuju dengan penilaian Yuanen Huihui. Dan pada saat ini, Tang Yuge perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Solen 4 chapter 327 Tang Yuge yang tangguh TL Golden Lung. Dia sangat terpukul. Tentu saja mitranya tidak benar-benar mati, ini hanya dunia Douluo. Namun, sebagai kapten dari Sunsin After Rain Squadron, ketua kelas yang tidak terbantahkan dari tahun ketiga, didorong ke dalam situasi seperti itu melawan lawan yang kekuatannya jelas jauh lebih lemah dari mereka. Dia benar-benar tidak mau mengakuinya, tetapi fakta ada di hadapannya, dia sendirian sekarang. Tidak peduli apa hasil akhir dari pertandingan ini, dia telah gagal, kegagalan yang sangat besar. Perintahnya hanya bisa dikualifikasikan sebagai tidak kompeten. Itu seharusnya menjadi kemenangan yang menghancurkan. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Kalian semua, Tang Yuge mengertakkan gigi dan melihat kelompok Lan Xuanyu yang terdiri dari 5 orang. Dia benci perasaan gagal. Dia merasa sangat malu, dan itu di depan begitu banyak penonton yang menonton. Dia tahu bahwa setelah hari ini, banyak penggemar pasti akan tersesat. Yuanen Huihui mengerutkan bibirnya, sangat tidak berotak. Anda memiliki tangan yang bagus, lihat apa yang Anda lakukan. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Tang Yuge tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatapnya. Anehnya, Yuanen Huihui tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia berkata tidak, sebelum saya mengalahkanmu, saya rasa tidak. Saya tidak akan menjadi sombong seperti orang tertentu. Saya juga tidak akan menggunakan taktik seperti itu ketika saya tidak tahu apa-apa tentang lawan saya. Untungnya, saya tidak memiliki kapten seperti itu. Kali ini, Tang Yuge juga tidak marah, dan mengalihkan pandangannya ke Lan Xuanyu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Lan Xuanyu di kabut es, tetapi hasil di depannya sudah mengatakan segalanya. Pria yang hanya mendapat 2 ring, tetapi memenangkan tempat pertama dalam penilaian siswa baru, benar-benar sedikit luar biasa. Dong Qianqiu berdiri di samping Lan Xuanyu setelah menopang dirinya, tubuhnya dibungkus oleh rumput perak biru berpola perak. Berkat itu, dia secara bertahap memulihkan kekuatannya. Kalian semua akan mati. Suara Tang Yuge menjadi dingin,
dan 5 cincin jiwa di tubuhnya menjadi lebih jelas. Dan tepat pada saat ini, cincin jiwa keempat Yuanen Huihui tiba-tiba menyala, busur roh bintang ungu di tangannya ditarik seketika, tali busurnya bergetar begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan, dan panah melesat seperti hujan lebat. Hujan roh Tide. Pada jarak sedekat itu, Tang Yuge bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghindar. Tapi matanya tenang, perubahan suasana hati yang kuat sebelumnya tidak lagi terlihat. Kedua tangannya berubah menjadi emas, dan cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar. Tang Yuge melangkah maju dan melambaikan telapak tangan ilusinya di depannya. Di tengah suara keras, panah-panah itu hancur satu demi satu, meledak menjadi cahaya di udara. Secara visual, seolah-olah hujan kehidupan yang deras bermekaran di lingkungan Tang Yuge, pemandangan yang sangat mempesona. Lan Xuanyu menepi 3 lainnya, dan mereka berempat dengan cepat mundur dan menyerahkan medan perang kepada Yuanen Huihui dan Tang Yuge. Dengan buff dari Blue Silver Grace yang berpola emas, kekuatan Yuanen Huihui telah meningkat setidaknya 30%, dan kedua sisi adalah 5 ring. Bukankah ini cukup untuk menekan Tang Yuge? Jika mereka ingin mengalahkan lawan mereka, pertama-tama mereka harus memahaminya. Dia ingin mengamati respon Tang Yuge terhadap serangan Yuanen Huihui. Jari kaki Yuanen Huihui dengan ringan mendorong ke tanah, dan bergerak mundur dengan cepat sambil menembakkan panah. Dia ahli dalam pertarungan jarak jauh, dan meningkatkan jarak adalah hal yang paling penting. Pada saat yang sama, cincin jiwa lain di tubuhnya juga mulai berkedip. Kecuali yang kelima, 4 cincin jiwa lainnya semuanya bersinar bersama. Panah api, panah racun, hujan panah, di bawah bimbingan perhatian roh, mereka semua terbang dengan gila ke arah Tang Yuge. Cincin jiwa Tang Yuge terus berkedip, dan cahaya di sekitarnya mulai berubah dengan aneh. Saat menghadapi panah racun, cincin jiwa kelima di tubuhnya akan menyala, dan lingkaran cahaya biru akan menyembur keluar, langsung menyapu panah racun itu, membuatnya bahkan tidak mungkin untuk melepaskan kabut racunnya. Saat menghadapi panah api, tangannya akan melonjak dengan api, langsung menelannya, membuat apinya lebih kuat. Sebagian besar waktu, tangannya yang keemasan, nyaring dan suara yang tajam terus bergema. Baru sekarang Lan Xuanyu menemukan bahwa ada lapisan sisik di tangannya, mirip dengan sisik naganya sendiri, tetapi dia jelas merasa bahwa itu bukan berasal dari naga. Karena jika itu adalah jiwa bela diri tipe naga, Tang Yuge akan terpengaruh sampai batas tertentu olehnya, tetapi dia tidak. Apa martial soul-nya? Dia sudah menggunakan air dan api, apakah kemampuan emas itu? Sementara Tang Yuge menangkis panah Yuanen Huihui, dia juga bergerak maju secara progresif. Dia memperhatikan bahwa rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu melilit pinggang Yuanen Huihui, dan merasa bahwa kekuatan panahnya entah bagaimana berbeda dari masa lalu. Yuanen Huihui tidak mundur terlalu jauh, karena dia tidak bisa meninggalkan jangkauan rumput perak biru yang berpola emas. Percuma saja, biarpun aku sendiri, kamu akan mati sama saja. Tang Yuge berkata dengan dingin. Tiba-tiba, dia melangkah ke depan dengan ganas, dan 5 cincin jiwa di tubuhnya menyala pada saat yang bersamaan. Rambut panjang 5 warna di kepalanya berubah menjadi lingkaran cahaya yang cemerlang, dan 5 mutiara cahaya yang dia gunakan saat membela diri sebelumnya muncul lagi. Mutiara cahaya yang berasal dari 5 cincin jiwanya mengelilingi tubuhnya, menyatu bersama, berubah menjadi lapisan lingkaran cahaya 5 warna yang intens. Cahaya memadat di telapak tangannya, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, Lan Xuanyu merasa bahwa berbagai elemen di udara sepertinya telah menemui pusaran besar, semuanya berkumpul ke arah telapak tangan Tang Yuge. Segera setelah itu, gelombang kejut yang tak terlihat meledak. Itu adalah fluktuasi energi yang sangat aneh. Lan Xuanyu sendiri bisa mengendalikan air dan elemen api, jadi dia sangat peka terhadapnya. Dalam persepsinya, setiap elemen memiliki karakteristiknya masing-masing. Elemen air lembut dan toleran, sedangkan elemen api menyala-nyala dan mengamuk. Namun, apa yang dilepaskan Tang Yuge memang merupakan fluktuasi elemen yang kuat, tetapi dari fluktuasi itu, dia tidak dapat menemukan karakteristik apapun. Itu sempurna menyatu bersama. Tidak ada karakteristik berarti tidak ada kekurangan, dan jumlahnya begitu banyak. Semua panah runtuh dalam sekejap. Di depan cahaya 5 warna, Yuanen Huihui dengan cepat mundur, tetapi cahaya masih sedikit menyapu dirinya. Segera, kekuatan jiwanya sangat melemah, seolah-olah telah dimakan. Kemampuan apa ini? Apakah 5 keterampilan jiwanya menyatu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lan Xuanyu tercengang. Pada saat ini, yang lain juga menyadari bahwa mereka tidak bisa diam lagi. Suara Guqin yang menusuk telinga bergema,
Lan mungkin sekali lagi mengeluarkan jade Phoenix Gukinnya lagi. Keterampilan jiwa pertama, interferensi kuat. Dipengaruhi oleh suaranya, cahaya 5 warna Tang Yuge berfluktuasi sedikit, tetapi setelah itu stabil sekali lagi. Dia bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menuju ke Lan Mungkin, itu kamu barusan. Dia berpikir bahwa di bawah pengaruh interferensi kuat Lan Mungkinlah perpaduan malaikat penghakiman berhenti. Lan Mungkin tidak bergerak, dan di belakangnya, sebuah sosok muncul, itu adalah keterampilan jiwa ketiga dari jiwa bela diri wanita salju surgawi, keturunan wanita salju. Pada saat yang sama, Liu Feng memegang tombak naga putihnya dan menembak keluar dari samping dengan kecepatan kilat. Dengan buff Lan Xuanyu, skill jiwa keduanya Rise of the White Dragon ditembakkan. Tang Yuge mendengus dingin, menamparkan tangan kirinya, dan lingkaran 5 warna itu melonjak dan bertabrakan dengan tombak naga putih. Pemandangan aneh kemudian muncul, ketika ujung tombak menyentuh lingkaran 5 warna, itu menghilang, seolah-olah sebuah warna dihapus dari lukisan. Detik berikutnya, tangan kiri Tang Yuge meraih tombak naga putih. Tangan kanannya membuat gerakan menarik dengan kasar, menghisap Liu Feng di depannya, dan dia membuang telapak tangannya. Ledakan. Lingkaran 5 warna meledak, dan Liu Feng berubah menjadi cahaya putih, langsung terbunuh. Dari awal pertempuran hingga sekarang, anggota pertama skuadron aneh dan fantastis jatuh. Apa martial soul-nya? Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Yuanen Hui yang sedang mengatur napas. Soul Land 4 Chapter 328. 328 Cahaya Agung 5 Elemen TL Golden Lung. 5 elemen kilin, jiwa bela dirinya adalah 5 elemen kilin. Ini adalah cahaya agung 5 elemen agungnya yang diciptakan melalui perpaduan 5 atributnya yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Itu bisa memadamkan semua bentuk energi, keterampilan yang sangat menakutkan. Wajah Yuanen Hui juga jelek, bahkan dengan sedikit ketakutan. 1 menit, tidak, dia bisa bertahan paling lama 2 menit. Ini keterampilan yang sangat memakan waktu. Yuanen Hui mengikutinya dari dekat. Drum perang roh guntur, isi energi. Lan Xuanyu berteriak, dan kemudian dengan keras menarik rumput perak biru berpola perak, membawa Lan Mungkin yang sedang duduk memainkan gukinnya. 2 menit. Pertanyaan kuncinya adalah, terlepas dari 4 lawan 1 mereka, menurut situasi saat ini, apakah mereka bisa bertahan selama 2 menit adalah masalah besar. Kemampuan Great Five Elements Divine Light untuk melarutkan semua energi benar-benar tirani, apakah dia benar-benar menggabungkan 5 skill jiwanya? Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di antara tahun ketiga, dia benar-benar luar biasa. Faktanya, kekuatan Tang Yuge terletak pada atribut dari 5 elemennya. Silsilahnya dari 5 elemen jiwa bela diri kilin adalah jiwa bela diri teratas yang telah diturunkan dari banyak generasi. Pada awal 10.000 tahun yang lalu, sebelum seluruh bidang benua Douluo berevolusi, ada Feng Hao Douluo di level limit Douluo. Melalui penelitian yang telah dilakukan keluarganya selama ribuan tahun, mereka menemukan metode kultivasi khusus, menggabungkan 5 keterampilan jiwa pertama sesuai dengan kompatibilitas atribut mereka, dan setelah memiliki kelima keterampilan jiwa, menyatukan 5 elemen. Mereka akan saling melengkapi, saling menghancurkan dan menciptakan satu sama lain, hingga mengembangkan cahaya dewa 5 elemen yang lengkap. Sederhana untuk mengatakannya, tetapi kultivasinya sendiri sangat sulit. Mengesampingkan yang lainnya, Tang Yuge sudah memiliki 5 jiwa roh. Pada tingkat kultivasinya, dapat dikatakan bahwa dia unik dalam jenisnya. Untuk dapat menahan beban spiritual yang dibawa oleh jiwa roh, dia tidak dapat memilih jiwa-jiwa yang sangat kuat, dan dia harus memberikan perhatian khusus pada peningkatan kekuatan spiritualnya. Di generasinya, dia adalah satu-satunya yang bertahan dan mencapai cahaya dewa 5 elemen, sehingga membangkitkan 5 elemen kilin untuk kedua kalinya. Itu memungkinkan dia untuk menjadi pemimpin tahun di Akademi Shrek di mana begitu banyak bakat hadir. Orang bisa dengan mudah membayangkan kesulitan yang dia alami. Bahkan sekarang, kekuatan spiritualnya terbebani karena dia memiliki 5 jiwa roh secara bersamaan. Setelah mencapai 5 cincin, kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan lebih banyak energi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Setidaknya dia harus menunggu kekuatan spiritualnya untuk membuat terobosan lain dan masuk ke tingkat spiritual berikutnya sebelum mencoba mencapai tingkat 6 cincin. Tetapi bahkan dengan cacat seperti itu, cahaya dewa 5 elemen besarnya dibiarkan menjadi hampir tak terkalahkan melawan rekan-rekannya di tingkat yang sama. Itulah sebabnya Yuanen Hui dengan busur roh bintang ungu yang kuat, juga sangat takut padanya.
Setelah Tang Yuge membunuh Liu Feng dalam satu gerakan, dia langsung menuju ke Lan Mengkin. Secara alami, Lan Mengkin tidak akan duduk diam, cahaya biru berkedip di belakangnya, wanita salju surgawi turun, memegang pedang es, dan menebas. Itu adalah skill jiwa keempatnya, Deep Blue Frost Sword. Tang Yuge mendengus dingin, tanpa berusaha mengelak atau menghindar, dia mengepalkan tangannya, dan meninju. Cahaya 5 warna bersinar dengan intens, seolah-olah sarung tangan terbentuk di permukaan tinjunya, dan itu menghantam Deep Blue Frost Sword. Ada ding yang renyah. Deep Blue Frost Sword berhenti di udara untuk sekejap, dan begitu pula Tang Yuge di udara untuk beberapa saat setelah. Namun, kejutan ini hanya berlangsung sesaat. Pada saat berikutnya, deformasi depresi 5 warna muncul di permukaan pedang biru tua. Kemudian, lapisan retakan halus dan padat mulai menyebar dengan cepat sebagai pusatnya, dan akhirnya berubah menjadi pecahan di langit di tengah suara yang menggelegar, memenuhi langit dengan sisa-sisa pedang. Wajah Lan Mengkin menjadi pucat, jika bukan karena tarikan Lan Xuanyu, dia akan tercabik-cabik oleh pecahan tajam itu. Sinar cahaya 5 warna di belakang Tang Yuge menyembur, dan kecepatannya meningkat tajam lagi, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Lan Mengkin sekali lagi. Lan Mengkin mengangkat jade Phoenix Gukin di tangannya, semua senarnya bergetar, suara Phoenix yang dalam terdengar keras, dan matanya sendiri tampak seperti kesurupan. Sebelumnya, dua bersaudara Li Siki dan Li Siming terluka parah oleh teknik martial Soul Fusion Ice Phoenix Dance, dan setelah menggunakan keterampilan roh yang kuat satu demi satu, bahkan dengan buff Lan Xuanyu, dia mendekati batas kemampuannya. Tetapi pada saat ini, Lan Mengkin juga sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai master jiwa-jiwa bela diri kembar. Dia tiba-tiba sekali lagi membangkitkan keterampilan jiwa keempatnya dari jade Phoenix Gukin, Descent of the Jade Phoenix. Seekor burung Phoenix mengebor keluar dari jade Phoenix Gukin dan hendak melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi, tapi pada saat ini, telapak tangan 5 warna melambai ke bawah, tiba-tiba mendorongnya kembali ke jade Phoenix Gukin. Ya, itu didorong kembali. Telapak tangan 5 warna itu langsung mendorong jade Phoenix Gukin. Dengan ledakan yang teredam, Tang Yuge memaksa mengembalikan jade Phoenix Gukin ke dada Lan Mengkin. Lan Mengkin merasakan kekuatan menekan di depan dadanya, dia menyemburkan seteguk darah, dan jade Phoenix Gukin miliknya langsung meledak menjadi ribuan keping. Sudah paling lama setengah menit sejak Tang Yuge menggunakan cahaya suci 5 elemen agung miliknya. Liu Feng ditampar secara fatal olehnya segera setelah mereka bentrok, dan Lan Mengkin yang terus menggunakan keterampilan jiwanya yang kuat, dalam keadaan lemah setelah menggunakan Ice Phoenix Dance, benar-benar tidak dapat melawan. Boom, petir besar terjadi pada saat ini, dan pilar petir yang tebal meluncur keluar seperti naga raksasa, dengan ganas menyerang Tang Yuge. Mata Tang Yuge dingin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tangan kanannya masih ditekan ke arah Lan Mengkin, sementara dia mengangkat tangan kirinya, bola cahaya dewa 5 elemen mekar, dan dia langsung menamparkan panah petir dengan bahan peledak yang mengerikan. Kekuasaan, ledakan. Tubuh Tang Yuge bergetar, tetapi petir itu terhalang oleh cahaya 5 warna miliknya, dan tangan kanannya telah menamparkan dada Lan Mengkin dengan keras. Mengkin kakak, Dong Qianqiu berteriak kaget. Dengan ledakan, Lan Mengkin berubah menjadi cahaya putih dan menghilang tanpa bekas. Dia orang kedua yang meninggalkan pertandingan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tang Yuge yang meletus sepertinya benar-benar tak terkalahkan. Meskipun keduanya berada di level 5 cincin, dia jauh lebih kuat dari Yuan and Hui Hui. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa Tang Yuge memegang gelar tak terkalahkan di level yang sama, nomor 1 cincin 5 di Akademi Shrek. Dia dikenal sebagai Raja Jiwa nomor 1 di Akademi Shrek karena kekuatan besar dari cahaya dewa 5 elemen agung miliknya. Pengeboman dari guntur perang jiwa Drums meredupkan cahaya 5 warna di tubuh Tang Yuge banyak, tapi dia masih berhasil mengalahkan Lan Mengkin sambil menanggung beban penuh dari serangan itu. Lan Xuanyu awalnya bergegas membantu, bersiap untuk membantu mereka dalam pertempuran. Tetapi ketika dia melihat jade Phoenix didorong mundur, dia berhenti di jalurnya. Karena dia mengerti bahwa bergegas ke depan tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali terbunuh. Jarak antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tang Yuge akan melakukan serangan balik dengan cara seperti itu ketika 4 orang dari sisinya terbunuh dan sisinya masih utuh. Sekarang dia mengerti mengapa Tang Yuge bisa memimpin kelompok itu. Bahkan Master Jiwa Perisai Kura-Kura Hitam yang kuat seperti Li Siki dan Li Siming bersaudara mengakuinya. Apa yang dia andalkan adalah kekuatan absolut. Pada saat ini, hanya Dong Qianqiu yang belum memulihkan banyak kekuatan tempur di pihak mereka,
Lan Xuanyu dan Yuanen Hui yang tampaknya telah mengurangi intensitas serangannya. Masih ada 20 detik, lebih dari cukup untuk membunuhmu. Tang Yuge menghancurkan guntur terakhir, dengan dingin melihat kelompok 3 orang Lan Xuanyu, dia melangkah maju, dan langsung menuju Yuanen Hui. Dia bahkan tidak memperhatikan Lan Xuanyu 2 cincin. Dia sudah melihat dari pertempuran barusan bahwa peran terbesar Lan Xuanyu adalah membantu tim. Dengan buff-nya, siswa tahun pertama ini mampu meledak dengan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kultivasi mereka sendiri. Tapi apa gunanya itu? Ini tidak mengubah apapun. Bahkan jika itu ditingkatkan sebesar 30%, itu masih mustahil untuk ditandingi dengan cahaya Dewa 5 Elemen Agung miliknya. Seseorang harus tahu bahwa ketika dia menggunakan cahaya Dewa 5 Elemen Agungnya, dia sudah bentrok dengan seorang sage jiwa, dan tidak kalah sebelum cahaya Dewa 5 Elemennya menghilang.